mitra statistik yang saya hormati dan saya banggakan, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Puguh bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi kita, komunikasi dan juga kolaborasi ya yang selama ini sudah terjalin baik ya di tahun-tahun sebelumnya. Terakhir barangkali yang sangat erat sekali ya di saat kita melakukan kegiatan besar sensus penduduk online dan juga sensus penduduk offline ya yang juga dipandu oleh Pak Puguh ya. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 yang juga tidak kalah pentingnya bahwa akan ada kegiatan-kegiatan besar yang akan kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu, teman-teman mitra statistik yang saya hormati dan saya cintai, bahwa BPS tidak akan bisa bekerja sendiri ya tanpa kolaborasi dan kontribusi dari teman-teman mitra statistik yang luar biasa. Jadi saya sangat merasakan sekali bahwa benar-benar teman-teman berupaya keras ya, sungguh-sungguh berkontribusi dalam kegiatan apapun, sekecil apapun kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Kota Pasuruan. Saya merasakan bahwa teman-teman ini luar biasa sekali, semangatnya luar biasa. Bahkan beberapa barangkali penghargaan yang diterima oleh BPS Kota Pasuruan dari provinsi maupun dari pusat, ini juga merupakan kontribusi dari teman-teman mitra statistik di Kota Pasuruan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan semangat teman-teman dalam melakukan kegiatan bersama-sama dengan BPS Kota Pasuruan. Seperti yang pernah juga saya sampaikan di kala pembukaan pelatihan ya, petugas entah itu Sakernas atau Susenas ya, ataupun juga kemarin persiapan sensus penduduk, bahwa apa yang dilakukan kita sebagai surveyor, sebagai pengumpul data, sebagai pemberi informasi data kepada pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, insya Allah ini merupakan kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang bernilai ibadah, yang akan dicatat amal kebaikan kita semua menjadi pegangan hidup kita ya. Ke depan mudah-mudahan semakin baik lagi dan tentunya pahala terus mengalir ya, karena ini merupakan ilmu ya. Data yang kita berikan kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk pengambilan kebijakan ini merupakan ilmu bagi penerima atau pengguna data. Oleh karena itu, selalu kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan dalam pengumpulan data, penyajian data ini ikhlaskan Allah Ta'ala ya, sehingga bisa bernilai ibadah buat kita bersama. Teman-teman mitra statistik yang saya hormati dan saya banggakan, oleh karena itu apa yang sudah kita jalin dengan baik ya, silaturahmi, kerja bersama, koordinasi dan kolaborasi, saya ingin bisa dilanjutkan di tahun 2022 ini dengan lebih baik, pengelolaan manajemen mitra statistik yang lebih baik. Saya bersyukur bahwa data mitra statistik yang masuk di dalam wadah yang sudah kita siapkan ini, insya Allah sekitar 100 ya Pak Puguh ya. Nah mudah-mudahan ini bisa bertahan terus ya. Minimal bisa bertahan terus ya yang 100 ini ya. Kecuali ada hal yang tidak bisa kita hindari, misalnya ada penempatan pekerjaan tetap di luar Kota Pasuruan, atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan lagi ya dari pekerjaan tetap tersebut, atau ada hal lain yang mungkin kita tidak bisa hindari, maka saya berharap minimal 100 ini bisa terus bersama-sama dalam membangun perstatistikan di Kota Pasuruan yang kita cintai ini. Teman-teman sekalian mitra statistik yang saya hormati dan saya banggakan, oleh karena itu saya akan meminta
Bapak Pugu untuk mengelola manajemen mitra statistik BPS Kota Pasuruan secara baik. Teman-teman ini sudah terregister ya di dalam wadah apa namanya Pak Pugu, ini kita paguyupan mitra statistik yang dinamakan oleh Pak Pugu, insya Allah Untung Suropati ya. Jadi kita melihat bahwa makna dari Untung Suropati adalah semangatnya dari teman-teman yang sebagian besar mungkin putri ya, tapi semangatnya luar biasa. Dan saya ingin bahwa wadah paguyupan mitra statistik BPS Kota Pasuruan ini tidak terpecah-pecah dalam kecamatan ya, tapi menjadi satu kesatuan mitra statistik BPS Kota Pasuruan. Beda lagi nanti dalam hal penugasan ya. Dalam hal penugasan tentunya kita akan mempunyai kebijakan. Yang pertama tentunya mendekati tempat tinggal teman-teman sekalian. Yang kedua, keikutsertaan teman-teman mitra statistik nanti dalam kegiatan-kegiatan di BPS tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya skala besar seperti sensus ya, tetapi survei-survei rutin. Teman-teman diharapkan bisa mendapatkan peluang yang sama. Oleh karena itu nanti pada pengelolaan manajemen mitra statistik ini, benar-benar kita akan cermati kompetensi dari masing-masing mitra statistik, mana mitra-mitra statistik yang mampu, yang mempunyai kemampuan untuk merangkap atau ganda dalam beberapa jenis pekerjaan atau kegiatan survei atau sensus di BPS Kota Pasuruan. Oleh karena itu, untuk menuju ke sana, maka dalam beberapa pertemuan ya ke depan saya berharap ada sharing knowledge dari kami BPS Kota Pasuruan untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman mempunyai kapasitas yang sama. Tentunya juga kapasitas yang dimiliki teman-teman, yaitu kapasitas sumber daya manusia, saya berharap juga seimbang dengan apa yang kami miliki ya, terutama pengetahuan-pengetahuan mengenai statistik. Karena apa? Karena teman-teman walaupun sebagai mitra statistik, notabene-nya adalah keluarga besar BPS Kota Pasuruan yang membawa nama baik BPS Kota Pasuruan di Kota Pasuruan. Oleh karena itu, semua mempunyai kesempatan untuk belajar, mendapatkan pengetahuan yang sama tentang kegiatan-kegiatan statistik, output statistik, dan juga pengukuran-pengukuran statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pasuruan. Dalam WAG nanti yang dibentuk atau wadah yang dibentuk ya untuk paguyupan mitra statistik di BPS Kota Pasuruan, tentunya saya berharap harus seimbang ya, harus seimbang komunikasi ya antara BPS Kota Pasuruan dengan teman-teman. Jadi jangan sampai satu arah. Tetapi juga jangan wadah ini digunakan untuk hal-hal di luar kegiatan perstatistikan, sehingga nanti di dalam grup itu tidak rame gitu ya, isinya macam-macam, ada yang menawarkan barang gitu kan ya, ada yang menawarkan hal lain gitu. Nah saya berharap nanti mungkin ada aturannya lah yang akan dikelola oleh Pak Puguh ya. Tentunya saya juga berharap partisipasi teman-teman ya, untuk memberikan masukan selalu untuk yang terbaik bagi kita bersama-sama dalam membangun statistikan di Kota Pasuruan. Barangkali itu sekilas yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mitra statistik ya. Saya berharap sekali lagi teman-teman mitra statistik tetap semangat ya, semangat bekerja, semangat juga berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi bersama ya. Beri masukan-masukan positif buat kami ya di BPS Kota Pasuruan agar semuanya dapat berjalan lancar ya, dan barangkali juga nanti dibicarakan saja dengan koordinator pengelola mitra statistik BPS Kota Pasuruan.
jadwal pertemuannya, apa yang dibahas gitu kan ya, disesuaikan dengan kebutuhan selama tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya. Minimal 1 tahun ini kita evaluasi bagaimana perkembangannya, bagaimana teman-teman merasakan kenyamanan dan kenikmatannya barangkali bersama-sama kami ya, teman-teman BPS Kota Pasuruan. Itu barangkali teman-teman mitra statistik seluruh kecamatan ya, di 4 kecamatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan ya. Teman-teman nanti barangkali di masing-masing kecamatan saya akan menunjuk bukan koordinator statistik kecamatan ya, tetapi barangkali lebih istilahnya kepada koordinator mitra statistik ya. Oke. Kita sudah kehilangan 1 KSK ya, karena mutasi ke Kabupaten Malang ya. Tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa kekompakan kebersamaan kita, semangat kita dalam menjalankan tugas-tugas kita di Kota Pasuruan. Demikian apa yang sudah saya sampaikan ini, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mitra BPS Kota Pasuruan semuanya. Jadi tadi sudah pada sesi pertama sudah dibuka oleh Ibu Kepala BPS Kota Pasuruan, yaitu Ibu Sri Kadarwati, dan tadi sudah disampaikan pesan-pesannya yang sudah jelas ya, pesan-pesan dari Ibu Pimpinan tadi untuk kita semua. Nah, untuk menyingkat waktu karena juga agar tidak terlalu lama, marilah kita mulai untuk masuk ke sesi 2, yaitu tentang sosialisasi kegiatan-kegiatan statistik BPS Kota Pasuruan pada tahun 2022. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar kita semua, jadi kami juga dan juga para mitra statistik dan juga rekan-rekan KSK bisa memahami apa yang ada atau apa yang akan dilakukan atau dikerjakan, yaitu kegiatan utamanya adalah kegiatan-kegiatan statistik di lapangan, dan juga mungkin sebagian adalah juga entry data yang akan dikerjakan pada tahun 2022. Rekan-rekan semuanya, seperti kita ketahui, di kegiatan BPS secara nasional atau kegiatan utama BPS adalah sensus. Kita sebagian mungkin sudah paham dan sudah tahu, tapi juga mungkin juga sebagian dari mitra kita, teman-teman kita yang baru juga mungkin juga agar lebih paham akan kami sampaikan sebentar, yaitu tentang apa itu sensus. Nah, sensus di BPS yaitu atau secara nasional dilakukan ada 3. Nah, 3 jenis sensus atau 3 kegiatan sensus. Apa itu rekan-rekan 3 jenis sensus itu? Nah, yang pertama adalah seperti sudah kita pahami bersama, yaitu dengan istilah yaitu SP atau sensus penduduk. Sensus penduduk terakhir kita mungkin sebagian sudah paham dan sudah mengikutinya, yaitu pada tahun 2020 kemarin, yaitu sudah dilaksanakan. Jadi sensus penduduk itu adalah sensus dengan tahun dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0 ya. Nah, berakhiran 0 maka itu adalah kode dari atau agar kita paham bahwa kalau ada tahun dengan berakhiran 0, misalnya tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020, maka yang dilakukan adalah sensus penduduk. Kemudian yang kedua adalah sensus pertanian atau biasanya disingkat dengan ST. Nah, ST ini adalah sensus yang dilakukan kalau tahunnya berakhiran dengan angka 3. Jadi misalnya adalah yang terakhir artinya adalah tahun
2013. Jadi tahun 2003, kemudian 2013, dan nanti yang akan kita kerjakan, yang akan kita songsong yaitu tahun 2023 atau akan lebih dikenal dengan ST2023. Kemudian sensus yang ketiga adalah sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi dilakukan dengan tahun yang berakhiran angka 6. Nah, 6 maka itu adalah sensus ekonomi terakhir yaitu pada tahun 2016 dan sebelumnya pada tahun 2006 dan yang akan datang masih cukup lama juga ya pada tahun 2026. Demikian rekan-rekan semua sebagai pembuka ya. Nah, di samping sensus seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan juga waktu pembukaan, ada kegiatan lain, kegiatan-kegiatan statistik lapangan yang dinamakan survei. Nah, survei-survei apa saja yang akan dikerjakan atau kegiatan survei statistik apa saja yang akan dilakukan atau dikerjakan pada tahun 2022. Nah, kita akan bahas satu persatu agar kita semua lebih mengenal kegiatan-kegiatan statistik utamanya adalah di lingkungan BPS Kota Pasuruan. Ya, seperti tampil di layar Bapak Ibu, jadi di situ kegiatan statistik tahun 2022 BPS Kota Pasuruan. Nah, di kantor BPS Kota Pasuruan ada beberapa bagian atau bidang atau lebih dikenal dengan nama fungsi. Karena di sini adalah lebih diutamakan ke fungsinya sesuai dengan manajemen baru, manajemen modern. Nah, di BPS Kota Pasuruan itu ada sejumlah 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi statistik sosial. Kemudian fungsi statistik distribusi, fungsi statistik produksi, fungsi statistik neraca wilayah dan analisis, dan fungsi IPDS atau kepanjangannya adalah integrasi dan pengolahan diseminasi data statistik. Dan juga yang juga penting adalah satu bagian atau bidang yang menunjang, sangat menunjang sekali dari kelima fungsi ini, yaitu bagian umum atau istilahnya kalau kita kenal sehari-hari adalah TU. Nah, itu juga bagian dari bidang atau bagian di kantor BPS Kota Pasuruan. Jadi kalau ada berapa bidang, ada 6. Kalau dengan rincian 5 fungsi dan 1 bagian umum. Demikian. Nah, kemudian dari masing-masing 5 fungsi tadi itu ada tugasnya masing-masing. Misalnya kita mulai dari awal yaitu di fungsi statistik sosial. Nah, di fungsi statistik sosial seperti di samping ini ya, di samping saya, yang pertama adalah Sakernas, yaitu kepanjangan dari Survei Angkatan Kerja Nasional. Pada tahun 2022, Sakernas dilaksanakan yaitu 2 kali. Dengan jadwal, istilah jadwalnya adalah semesteran, jadi semester 1 dan semester 2. Di mana pada semester 1 lebih dikenal dengan istilah Sakernas Februari. Dinamakan Sakernas Februari karena akan
dilaksanakan pencacahannya yaitu pada bulan Februari. Kemudian pada semester 2 dengan istilah Sakernas Agustus karena dilakukan pencacahannya pada bulan Agustus. Nah, kegiatan Sakernas ini nanti adalah dengan respondennya yaitu rumah tangga. Yang dilakukan nanti pada Sakernas Februari yaitu pada tahap awal adalah dilakukan pemutakhiran blok sensus seperti biasanya. Nah, itu sudah dimulai pada bulan Januari. Jadi nanti jadwalnya adalah pada Januari itu sudah mulai ada kegiatan yaitu Sakernas. Istilah Sakernas yaitu Sakernas semester 1 sudah dimulai pada bulan Januari yaitu berupa pemutakhiran, dan dari hasil pemutakhiran blok sensus maka dilakukan pengambilan sampel dan selanjutnya adalah pencacahan atau survei sampelnya atau pendataan rumah tangganya. Nah, itu sudah dimulai pada akhir bulan Januari sudah mulai, dan nanti pencacahan lapangannya pada bulan Februari. Yang kedua di fungsi statistik sosial yaitu SUSENAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, bisa kita lihat di sini yang urutan kedua yaitu SUSENAS, Survei Statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional. Secara jadwal juga dilakukan 2 kali, yaitu semester 1 dan semester 2. Pada semester 1 lebih dikenal dengan istilah yaitu SUSENAS Maret. Dan pada semester 2 lebih dikenal dengan istilah SUSENAS September. Demikian juga dengan SUSENAS, kegiatan pemutakhirannya atau updating itu sudah dimulai pada bulan Februari. Dan kemudian pencacahan lapangannya pada bulan Maret. Artinya di sini nanti ada irisan jadwal atau kegiatan Sakernas dan SUSENAS, ada jadwal yang sudah saling beririsan, yaitu pada bulan Februari dilakukan pencacahan atau pendataan Sakernas, sedangkan di situ nanti juga sebagian juga jadwal dari pemutakhiran blok sensus SUSENAS seperti biasanya. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semua, di situ tidak boleh ada petugas baik PCL maupun PML yang merangkap atau sama. Harus petugas PCL dan PML-nya berbeda, agar pendataannya lebih fokus dan lebih baik. Dan juga sesuai dengan persyaratan administrasinya dari bidang keTU-an. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan di fungsi statistik sosial yang cukup besar yang rencananya diadakan pada tahun ini, yaitu pendataan LFSP atau LF kepanjangan dari Long Form Sensus Penduduk. Ini merupakan kelanjutan dari sensus penduduk yang sudah dilakukan pada tahun 2020, dan yang 2021 kemarin ada kegiatan yaitu pemutakhiran, yaitu pra-pemutakhiran blok sensus LFSP. Nah, pada tahun 2022 ini dilakukan pendataan lapangannya atau pencacahan sampelnya. Rencana kegiatannya yaitu, kalau kita melihat matriknya, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Juni. Artinya pada bulan itu petugasnya harus konsentrasi untuk melakukan LFSP atau Long Form Sensus Penduduk. Tentunya sesuai tadi arahan dari pimpinan, petugasnya adalah yang terpilih. Nanti juga ada tata cara pemilihannya, termasuk juga rekrutmen dan sebagainya. Nah, yang keempat di kegiatan fungsi statistik sosial yaitu dinamakan pendataan PODES.
istilahnya PODES, yaitu potensi desa, karena di wilayah kota, yaitu kota Pasuruan, itu kan ada desa, adanya kelurahan, kecamatan, dan kota. Nah, ini juga dilakukan pendataan PODES ini untuk semua wilayah kelurahan, yaitu sebanyak 34 kelurahan, dan juga 4 kecamatan, dan 1 data tingkat kota. Ini pada sekitar bulan Juli. Ya. Kemudian yang kelima adalah pendataan statistik Ansos. Ini adalah dalam rangka untuk statistik yang berhubungan dengan sisi pertahanan sosial. Kemarin kalau kita misalnya melihat Facebook, ada yang cukup indikator yang cukup menarik, yaitu tentang indikator tingkat kebahagiaan. Nah, indikator tingkat kebahagiaan yang kemarin itu diperoleh dari survei SPTK, yaitu survei pengukuran tingkat kebahagiaan yang dilakukan pada tahun 2021. Di mana kalau kita melihat di misalnya Facebook ataupun medsos, di berita-berita internet ya, jadi untuk kebahagiaan lebih tinggi secara umum, persentasenya lebih bahagia dari gender laki-laki dibanding perempuan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri kenapa sampai begitu. Di fungsi statistik produksi ada 5 kegiatan, yaitu pertama statistik industri, pertambangan, penggalian, energi, dan konstruksi. Statistik yang digali di sini adalah dengan sampel surveinya, yaitu perusahaan-perusahaan baik dia industri, konstruksi, atau mungkin penggalian yang ada di wilayah kota Pasuruan. Nah, jadwalnya adalah triwulan dan tahunan, yaitu pada triwulan 1 pada bulan Januari, artinya adalah pendataannya pada bulan Januari, dengan data yang dicatat adalah triwulan sebelumnya, berarti mulai Oktober, November, Desember dicacah pada bulan Januari, Februari, Maret dicacah pada bulan April, dan seterusnya. Kemudian di fungsi produksi ada statistik peternakan, perikanan, kehutanan. Nah, itu kemarin yang pada tahun 2021 lebih dikenal juga, di dalamnya ada namanya Sitasi, yaitu survei terintegrasi. Itu dilaksanakan dengan jadwal bulanan. Data yang dicakup yaitu data mengenai statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kemudian statistik hortikultura dan perkebunan dengan jadwal bulanan. Kemudian yang cukup penting juga yaitu statistik tanaman pangan. Nah, ini juga jadwalnya bulanan. Statistik tanaman pangan, data yang digali adalah mengenai produksi dari tanaman pangan. Tanaman pangan itu bisa berupa tabama atau tanaman bahan makanan, yaitu lebih dikenal kalau kita adalah padi, palawija, jagung, kedelai, dan tanaman bahan makanan lainnya. Tapi lebih khususnya karena sebagai makanan pokok adalah padi dan palawija. Nah, untuk tanaman pangan di sini yang digali adalah produksi padi. Jadi tiap bulan dan juga triwulanan dilakukan pengukuran berapa produksi yang dihasilkan dengan cara ubinan. Ubinan itu adalah dengan mengambil sampel 2,5 kali 2,5 meter di sawah yang sudah mulai bisa dipanen. Nah, itu nanti bisa diukur dari ubinan, kota ubinan, dari situ bisa dilakukan penghitungan sehingga jumlah produksi padi dalam waktu itu bisa dihitung. Kemudian selanjutnya adalah
statistik rekaman pangan terintegrasi dengan kerangka sampel area atau lebih dikenal dengan KSA. Nah, apa itu KSA? Di sini yang dilakukan adalah kegiatan untuk mengukur lokasinya atau luasannya dengan cara teknik KSA. Nah, di situ setelah kita tahu luasannya, maka dengan variabel produksi dan luasan, maka bisa dihitung tingkat atau volume produksi secara total. Tentunya dengan sistem statistik yang khusus dipakai untuk itu. Rekan-rekan semua, untuk fungsi ketiga yaitu fungsi statistik distribusi. Di sini ada 3 kegiatan, yaitu pertama statistik distribusi. Nah, apakah itu statistik distribusi? Statistik distribusi di sini adalah data yang dikumpulkan tentang misalnya data transportasi. Kalau di Kota Pasuruan yaitu data tentang transportasi AJR atau angkutan jalan raya, kemudian panjang jalan, dan juga kebetulan di wilayah Kota Pasuruan ada pelabuhan. Nah, di situ dikumpulkan juga data tentang bongkar muat di pelabuhan dengan istilahnya adalah SIMOPOL, Sistem Informasi Bongkar Muat di Pelabuhan. Kemudian di statistik distribusi ada lagi kegiatan statistik harga. Nah, rekan-rekan semuanya, statistik harga ini mencatat harga-harga bahan-bahan yang ada di Kota Pasuruan, utamanya adalah bahan-bahan pokok, karena ini akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat Kota Pasuruan. Dari survei harga akan dihasilkan yaitu indikator berupa inflasi. Nah, kalau kita semua mengenal misalnya di umum atau di media-media istilah inflasi, nah, inflasi itu yaitu perkembangan dari perubahan harga. Bisa perubahan artinya tidak harus naik, bisa turun dari titik waktu pencatatan ke titik waktu pencatatan berikutnya. Misalnya dalam pencatatan bulanan nanti akan didapatkan inflasi bulanan, dan jika dikumpulkan dalam 1 tahun maka bisa dihitung indikator inflasi tahunan. Dan kemudian pariwisata, misalnya pariwisata di sini adalah termasuk kelompok hotel Bapak Ibu ya. Jadi hotel yang ada di Pasuruan, penginapan, termasuk juga kos-kosan itu masuk di sektor perhotelan atau penginapan atau VRES istilahnya, survei hotel dan juga restoran termasuk di dalam kelompok survei ini. Kemudian fungsi yang keempat yaitu neraca atau neraca wilayah dan analisis, yaitu neraca produksi. Apa itu neraca produksi? Survei yang dilakukan di neraca produksi adalah kegiatan-kegiatan dengan sampel perusahaan, di mana perusahaan ini menghasilkan barang. Nah, itulah yang dinamakan produksi atau survei neraca produksi, menghitung dari sisi produksi. Nanti hasilnya berupa PDRB. Kalau rekan-rekan semua mengenal istilah PDRB, produk domestik regional bruto. Dari PDRB nanti akan yang terkenal yaitu indikator pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu neraca konsumsi. Di sini yang dicatat adalah dari sisi konsumsinya. Jadi dari produksi tadi dicatat berapa produksinya dari kegiatan usaha yang berproduksi. Dari sisi konsumsi dicatat dari hasil produksi tadi berapa yang dikonsumsi, di mana konsumsi ini terbagi menjadi beberapa sub kelompok, misalnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan juga PMTP atau pembentukan modal, dan juga konsumsi
input output atau ekspor impor. Yang kelima rekan-rekan semua yaitu fungsi yang tak kalah penting dan berpengaruh terhadap semua fungsi di atas, yaitu fungsi IPDS. Apa itu fungsi IPDS? Yaitu integrasi pengolahan data, integrasi diseminasi dan pengolahan data statistik. Seperti kita lihat di samping ini. Nah ini, jadi IPDS kepanjangannya adalah integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. Artinya adalah di situ yang dikerjakan melakukan entry data, kemudian melakukan pengolahan data, dan diseminasi artinya adalah menyebarluaskan atau menginformasikan ke berbagai pihak, yaitu keluar secara umum, misalnya di web BPS Kota Pasuruan. Yang pertama adalah laporan penyelenggaraan sistem statistik nasional. Di sini yang dilakukan adalah seperti pembinaan data sektoral. Jadi data sektoral adalah data-data yang dihasilkan di semua sektor selain sektor yang sudah ada, yaitu selain sensus, 3 sensus tadi. Kemudian yang kedua adalah diseminasi dan metadata statistik. Nah, di sini tekanannya adalah di diseminasi, yaitu penyebarluasan informasi-informasi atau data statistik. Produk yang dihasilkan di sini adalah berupa buku, kalau kita mengenal, yaitu Pasuruan dalam angka dan juga Kecamatan dalam angka. Nah, yang ketiga yaitu tentang pengembangan metodologi sensus dan survei. Apa yang dilakukan di sini adalah tentang misalnya adalah perbaikan-perbaikan dari tata cara survei, kemudian metodologi, dan juga misalnya perbaikan Wilkerstat dan seperti itu. Nah, jadwal untuk ST ini nanti yaitu pada bulan Februari dan Maret. Jadi sudah dimulai pada bulan Februari, yaitu berupa pemutakhiran blok sensus dan muatannya, dan kemudian dilakukan pengambilan sampel dan dilakukan pendataannya pada bulan Maret. Di sini nanti juga dibutuhkan cukup besar petugas PCL dan PML di ST atau Wilkerstat. Sudah waktunya sudah sampai jam 14.25, tinggal 5 menit, mungkin nanti akan disambung dengan kuis KAUD. Sebelum itu mungkin ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan, tapi juga bisa nanti kalau misalnya butuh detail lagi bisa kita sambung lewat KSK-nya masing-masing. Jadi ada di Kota Pasuruan ada 4 kecamatan, artinya adalah ada 4 KSK. Demikian rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya acara sesi ketiga yaitu kuis KAUD, di mana kuis KAUD ini nanti akan diberikan link. Perlu diingatkan juga untuk melakukan absen ya. Jadi seperti yang kita sampaikan di link tadi, untuk absen, karena dari absen situ juga bisa untuk melihat tingkat interest dari masing-masing Bapak Ibu atau rekan-rekan mitra terhadap kegiatan statistik. Oke Bapak Ibu, ini linknya. Jadi sekarang bisa masuk di itu, jadi keluar sementara, ngeklik yang linknya. Six Bautista, Yoni Hernandez and Nicky Hayden making his last Grand Prix appearance in Malaysia. Row 7, Loris Baz, Tony Elias and Eugene Lafferty. Row 8, Mike DeMeglio, Ant West and Damien Cudlin. And row 9, all on his own, the naughty boy, Hector Barbara. They can't get the Fabio Quartararo. A shocker for Andrea Dovizioso.
Marc Marquez now has Stanley back straight into Brooklands from Rossi and Rins with Vidiales then following Morbidelli. Mattheson, Beckett, Quartararo, he's wincing a bit. Dovizioso urutannya dari Garuda ini nanti akan berikutnya akan dilihat oleh panitia. Jadi yang utama 1, 2, 3 urutan utama adalah Mbak Wundariwati, kemudian Mbak Mariatul Kipiah, dan yang ketiga adalah Nadif. Terima kasih rekan-rekan semuanya, mitra BPS Kota Pasuruan yang kami banggakan, yang telah mengikuti acara ini mulai dari awal hingga sesi terakhir. Dan yang penting adalah, pesannya adalah, jika Bapak Ibu atau rekan-rekan mitra sekalian nanti ditugasi untuk menjalankan kegiatan statistik, yaitu berupa survei, baik survei atau sensus, ataupun juga nanti ada yang ditugasi untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu entry data. Tolong untuk dijaga kualitasnya. Jadi rekan-rekan semua harus menjaga kualitas dari tugas masing-masing yang telah dibebankan dan dipercayakan kepada rekan-rekan semuanya. Dan pesan berikutnya adalah, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kami mewakili semua personil, baik pimpinan dan staf BPS Kota Pasuruan, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.